Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu, masih tetap dalam topik manusia yang manusia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pemikiran kita akibat kejatuhan dosa dan dampak ekologi yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kejadian pasal 3, 17 dan 19 akan menjadi pusat perhatian kita. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara yang kekasih, bagian ini sudah kita bicarakan sebelumnya mengenai bagaimana dampak terhadap ekonomi di dalam kehidupan manusia yang menimbulkan kesulitan, kesusahan, dan tantangan. Tetapi dari sisi lain mari kita melihat bagaimana kemudian semak duri dan rumput duri dikatakannya menjadi sebuah penghalang bagi manusia untuk mencapai apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Artinya ada sebuah tantangan di dalam kehidupan alam yang kemudian menjadi masalah. Bukankah sebelumnya seluruh tumbuh-tumbuhan menjadi kenikmatan dan makanan kepuasan manusia? Bukankah sebelumnya manusia sangat bersahabat dengan alam dan menyatu dengan alam, bahkan ia tinggal di alam itu. Tetapi dosa telah merusak seluruh struktur, telah merusak sistem nilai, sehingga terjadilah kejadian-kejadian yang akhirnya lari dari desain awal. Tuhan menciptakan alam ini untuk menjadi tempat tinggal manusia. Tuhan menciptakan alam ini dengan baik, sehingga manusia bersahabat dengannya, mampu menikmatinya. Dan manusia diberi kepercayaan untuk mengelolanya. Tetapi apa yang terjadi kemudian dosa mengakibatkan alam menjadi lawan manusia. Alam tidak lagi menjadi satu tempat tinggal yang meneduhkan, menenangkan bagi manusia itu, saudara yang kasih. Nah, alam menjadi sebuah problema di dalam kelanjutan kehidupan manusia. Maka akhirnya kita melihat secara progresif bagaimana pertumbuhan dan perkembangan di dalam hidup manusia justru menunjukkan kepada sebuah grafik bukan pertumbuhan perkembangan yang menuju kepada kemapanan kebaikan. Tetapi sebaliknya justru yang terjadi adalah bagaimana kerusakan-kerusakan yang tak terhindarkan terciptakan oleh manusia. Alam semesta menjadi tak lagi sahabat manusia, tetapi alam semesta justru menjadi ancaman bagi hidup manusia. Cobalah lihat dan cobalah pikirkan pendapat para ahli yang mengatakan dalam bilangan jutaan tahun nanti ke depan, bumi ini akan meledak dan tak lagi bisa dihindarkan. Panas bumi semakin meninggi akibat apa yang disebut dengan istilah efek rumah kaca. Ozon yang bolong-bolong menimbulkan kebahagiaan bagi hidup anak manusia. Kenapa bisa begitu? Pengaruh panas yang bumi yang sangat tinggi akibat banyaknya penebangan-penebangan hutan, penggundulan-penggundulan hutan, gaya hidup, pola hidup manusia. Ya, asap mobil yang naik itu menimbulkan panas yang tak karu-karuan. Maka apapun yang kita ciptakan memang menjadi sebuah permasalahan. Marilah kita mulai dari hal yang sederhana. Gaya hidup manusia tak lagi terhindarkan dari apa yang namanya plastik. Maka plastik menjadi semacam satu kebutuhan yang pasti harus ada ketika kita belanja. Dari supermarket Anda belanja plastik. Anda mau minum minuman air mineral, plastik. Anda mau makan, plastik. Mau kemana? Plastik. Bahkan alat-alat rumah tangga pun sudah banyak dari yang plastik. Maka plastik mendominasi karena memang memiliki keunggulan ekonomis. Mudah perawatannya, murah harganya, tinggi daya tahannya. Kalau kursi kan bisa dimakan rayap, maka plastik tidak. Walaupun memang dari sudut seni, arts orang kurang suka. Yang suka arts pasti akan ambil kayu. Tetapi kita mau mengatakan, saudara, bagaimana plastik itu menjadi bagian dari keseharian kehidupan kita. Buang sampah Anda menggunakan plastik supaya mudah dibuang ke tempat sampah. Dan mudah pula pegawai sampah atau petugas sampah untuk mengambil dan membuangnya.
Ada apa dengan plastik? Yang terjadi adalah ketika plastik dibuang atau terbuang di mana saja, masuk ke bawah lapis tanah, plastik tak pernah hancur. Dia membutuhkan bukan saja puluhan, bahkan membutuhkan ratusan tahun supaya lebur. Lebur seperti apapun tak jelas, itu sangat terkandung lagi. Bagaimana kondisi tanah. Tetapi artinya, di dalam jangka yang cukup pendek saja, ia sudah menimbulkan permasalahan bagi kehidupan manusia. Coba lihat. Maka akhirnya alam kita rusak karena gaya hidup kita yang tak terhindarkan. Kita membuat polusi karena berbagai pembakaran. Baik di pabrik, baik mobil atau kendaraan yang kita pakai. Tak terhindarkan. Akibatnya saudara kita membuang polusi yang tidak karu-karuan. Menciptakan udara yang tak lagi sehat, lalu udara yang tak sehat itulah yang kita hirup. Mengakibatkan daya tahan hidup kita menurun. Hidup tak lagi menarik saudara. Karena muncul berbagai problema, persoalan, termasuk sakit penyakit di dalamnya. Apa yang tidak jadi masalah? Terlalu banyak yang jadi masalah. Manusia memang mampu dengan konsep reaktualisasi, coba mengaktualisasi berbagai hal untuk mencapai tingkat ekonomisnya. Manusia coba mengelola segala sesuatu supaya bisa dinikmatinya. Bagus, hebat. Katakanlah sampah makanan sekarang bisa dikelola. Untuk menjadi makanan tertentu, katakan semacam yogurt begitu ya, secara bahasa sederhananya, dikelola untuk mematikan virus-virus tertentu yang ada di dalam tubuh. Tetapi ternyata pemanfaatan sampah-sampah tadi yang dimanfaatkan itu tak juga menyelesaikan. Karena tak semua sampah bisa dimanfaatkan. Artinya tetap saja problem itu berjalan. Hanya bisa dikurangi tapi tak bisa dihentikan. Ini mengakibatkan berbagai hal yang muncul dengan kehidupan alam. Saudara-saudara coba mulai memikirkan kebutuhan air terus meninggi. Meningkat tidak karu-karuan. Karena apa? Populasi manusia bertambah. Maka kebutuhan bertambah. Ya. Akibatnya apa yang terjadi? Persediaan air menipis, saudara. Sama seperti persediaan minyak bumi terus menipis karena kebutuhan hidup kita sehari-hari. Maka begitu pula persediaan air semakin menipis. Karena toh pemakaian air yang kelewatan pada hidup kita. Ya. Over kita memakainya. Pengelolaan, pengendalian yang seringkali tak terkendali khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Katakanlah di Eropa atau di Amerika sana diatur rapi. Tetapi toh kenyataan kebutuhan tak bisa dihentikan. Semakin dan semakin bertambah terus. Akibatnya apa? Pikirkan saja dan bayangkan saja satu waktu nanti. Air akan amat sangat luar biasa mahal. Sekarang saja seliter air dengan seliter bensin sudah aneh sekali perbandingannya. Iya toh. Itu apakah pernah kita sadari? Air putih lebih mahal dari bensin. Lalu bagaimana lagi nanti yang akan datang? Lalu seterusnya. Wow, sangat mengerikan saudara. Air akan menjadi barang langka yang luar biasa. Dan mungkin nanti satu waktu kita akan minum air sintetis. Yang diminum sesendok menghilangkan rasa haus sehari. Mungkin. Mungkin kita akan makan makanan sintetis. Seperti astronot yang memakan pil di ruang angkasa sana. Begitu juga mungkin kita. Mungkin. Kenapa tidak? Gaya hidup, pola hidup yang terus dan tidak karu-karuan menciptakan kekisruan pada alam. Lalu tanah yang kemudian diratakan karena pohon-pohon ditebang. Mengakibatkan penyerapan-penyerapan berkurang. Akibatnya sederhana saja. Muncul banjir. Lalu banjir limpah ruah tidak karu-karuan. Kita mulai berteriak dan mengatakan Tuhan marah. Padahal kita yang bikin masalah. Ya, toh Tuhan sudah membuat ketentuan bahwa kita harus mengelola alam semesta. Tetapi kemudian kita merusak sistemnya. Muncul banjir. Seharusnya bukan doa bilang sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku atas banjir ini. Seharusnya kita berdoa, Tuhan ampunilah aku yang menimbulkan banjir ini. Tetapi terus rasa tanggung jawab tak muncul karena kesadaran tak ada. Bayangkanlah alangkah amat sangat luar biasa langkanya. Atau mungkin baru kali ini kita mendengar bagaimana khotbah iman Kristen menyorot akan tanggung jawab kita terhadap realita alam semesta yang kita rusak. Dan telah rusak akibat dosa itu. Bagaimana tanggung jawab kita seharusnya mengelola ini sebagai wujud respon tanggung jawab iman percaya kita kepada Tuhan kita. Karena tugas kita adalah mengelola alam yang Tuhan berikan, bukan merusaknya.
Oleh karena itu problema-problema yang muncul semakin semeraut, tak karu-karuan. Cuaca seringkali menjadi agak sulit untuk ditebak. Karena berbagai perubahan-perubahan sistem yang ada pada alam semesta ini. Menimbulkan kekacauan pada rutinitas musim itu sendiri. Wow, saudaraku yang kekasih. Maka semakin beratlah hidup. Ketika air semakin sulit, minyak bumi semakin sulit, habis dari bumi. Apa yang terjadi? Sudah dapat kita bayangkan tanah tak lagi akan subur. Karena lapisan-lapisannya pH tanah tak lagi memungkinkan untuk mencapai tingkat kesuburan yang dibutuhkan. Dampaknya apa? Sudah bisa kita tebak. Maka kita akan memerlukan pupuk yang lebih banyak. Dan pupuk itu pasti sintetis. Sehingga bagaimana perkembangan bioteknologi mengembangkan bagaimana kemudian benih-benih itu disuntik oleh suntikan tertentu. Tanah itu disuntik supaya tumbuh-tumbuhan tahan hama, berbuah lebih cepat dan lebih lebat dan lebih banyak. Padahal problema kita disemprot chemical saja, tumbuh-tumbuhan sudah masalah. Sekarang malah tanahnya disuntik. Apa akibatnya pada tumbuhan-tumbuhan itu? Tumbuh-tumbuhan itu menjadi semacam tumbuh-tumbuhan sintetik. Tak dapat dibayangkan bagaimana pola dan cara kita hidup dengan semuanya itu, saudara yang kekasih. Tetapi itulah yang akan kita hadapi dan itulah akan terjadi. Memang sih buahnya luar biasa. Tapi buah apa? Buah sintetik tadi. Maka usus kita mungkin akan perlu penyesuaian karena memakan makanan sintetik itu. Secara guyon. Satu waktu usus kita punya di usus sintetik kali kan begitu saudara. Ya, maka barang-barang yang disebut barang murni, ya, wortel atau sayur-sayuran atau buah-buahan yang tidak ada kimia atau tidak tersemprot kimia, itu menjadi barang langka. Kita semua akan dicokokin dengan pola hidup kaleng. Sudah tak tahu lagi, saudara. Maka barang-barang original yang non-sintetik akan menjadi barang yang amat sangat mahal. Padahal dulu itu tak disukai orang. Orang lari pilih gaya hidup yang hebat. Buah kaleng, daging kaleng, ikan kaleng, dan kaleng-kaleng lainnya. Tetapi kemudian akhirnya apa yang dulu dianggap remeh, yang tak diperhatikan akan menjadi mahal dan langka. Menjadi kerinduan manusia. Tetapi tragedinya, manusia tak akan pernah bisa mampu kembali lagi ke titik itu. Sama seperti sekarang kita tidak lagi bisa mampu untuk kembali ke 40, 50 atau 100 tahun yang lampau. Di mana kita gampang untuk melihat lahan atau sawah yang subur dan hijau. Saudara pergi saja. Dari sini, dari Jakarta menuju Purwakarta begitu ya. Lewatlah. Sepanjang Bekasi, Cibitung, Cikarang, sampai Purwakarta. Dulu bukankah kita akan melihat kiri kanan hijaunya sawah itu. Padi-padi yang luar biasa itu. Sekarang saudara lihat, batu semuanya. Tembok-tembok yang besar itu. Entah kemana lagi sawah yang hijau bukan? Sehingga tak heran kalau kemudian kita menjadi kesulitan mendapat beras. Dan importlah. Karena lahan-lahan untuk menanam beras sudah semakin menipis. Bangunan-bangunan batu itu lebih mendapat penghargaan. Hidup berubah, saudara. Tapi atas nama perkembangan ekonomi, atas nama kebutuhan, atas nama industri semua habislah. Perdebatan-perdebatan DKI sudah semakin hebat. Tempat kita tinggal di Jakarta ini sudah turun sekian meter dari semulanya. Ya. Sehingga kita semakin rendah dari permukaan laut, semakin mendekat. Karena itu sebetulnya prediksi banjir adalah prediksi yang lumrah-lumrah saja. Mau bagaimana? Mau apa? Maka kita mengalami kesulitan yang sangat luar biasa sekali. Nah oleh karena itu saudara, realita apa yang kita hadapi itu membuat kita terbuka mata. Apa yang Tuhan desain begitu baiknya, begitu luar biasanya, begitu indahnya, dirusak oleh manusia. Dan ternyata dosa itu tidak hanya merusak si manusia yang berdosa. Baik kepada diri, di dalam hubungan dengan diri, hubungan dengan Allah, atau hubungan dengan sesamanya. Tetapi juga merusak kepada alam semesta. Karena pola dan gaya hidup yang salah mengakibatkan pertikaian permusuhan dengan alam semesta. Kita tak lagi mampu bersahabat. Tentu ini maksudnya bukan kemudian kita menjadi mistis, dinamis atau animisme begitu. Bukan itu tentu yang saya bicarakan. Tetapi bagaimana sebetulnya kita mengelola alam semesta dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan kita menjadi isu penting yang untuk diangkat oleh orang-orang Kristen. Bagaimana kita memainkan peran itu? Tapi mungkin saudara akan berkata, bukankah tadi Bapak mengatakan bahwa ini tidak mungkin dihentikan? Saya jawab yes. Tapi paling tidak kita bisa membuktikan tanggung jawab kita.
Paling tidak di zaman kita, di sekitar kita, bersama kita. Kita perlu memikirkan itu, saudaraku. Oleh karena itulah tugas tanggung jawab ini harus dibangun secara utuh. Tidak sederhana, tetapi perlu untuk kita pikirkan. Kemarin hasil sebuah training, saya ambil contoh saja. Kami coba mau bercocok tanam di Kalimantan, di sekolah yang sedang kita bangun. Lalu kita berdiskusi dengan rekan-rekan yang datang dari Singapura dan juga dari Filipina. Baru kita timbul ide, oh iya. Sekarang sampah-sampah di sana, sampah makan, ikan, bekas-bekas apa semua. Jangan ada yang dibuang. Tidak lagi kita buang. Lalu ikan-ikan itu, sampah-sampah itu kita bawa ke kebun. Gali tanah di kebun, masukkan ke dalam, buang di situ. Apa maksudnya? Sampah terbuang, tanah subur. Itu. Kita mesti memikirkan pola itu. Bagaimana menciptakan satu hidup yang bersahabat dengan alam. Sampah-sampah plastik dipisahkan. Kita sudah mulai mendiskusikan, memikirkan supaya tak dibuang. Tapi bagaimana dia menjadi barang pajangan yang cukup menyenangkan. Entah pot bunga untuk bunga-bunga kecil kayak apa, kayak begitu ya. Wow. Betul juga. Untuk apa? Dalam rangka apa? Coba kita tarik dalam rangka tanggung jawab sebagai orang percaya. Yang harus mengelola alam semesta dan tidak merusaknya. Itu loh. Kita coba menanamkan budaya ini pada siswa. Tapi tentu ini tak sederhana. Karena ini satu hal yang baru. Jangankan siswa, mungkin gurunya pun belum tentu bisa menikmati ini. Tetapi kita harus mendisiplin diri dan memacunya. Kita mulai memikirkan berbagai hal. Kita coba mulai memikirkan apa yang sudah umum ada. Tapi kita tambahkan. Kita coba mulai memikirkan sebuah sistem yang berkelanjutan. Membuat ternak ayam di atas kolam. Ternak ayam dibersihkan, kotoran jatuh ke bawah, di bawah ternak lele. Selesai? Tidak. Sekarang kita buat kebun di sekitarnya. Maka air dari kotoran itu jatuh ke bawah. Maka air dari kolam pula untuk menyiram pohon-pohonan. Wow. Pasti subur bukan? Coba mulai diciptakan kesinambungan. Mengelola apa yang ada secara sistematis. Supaya menciptakan sebuah keseimbangan. Yang akibatnya sampah memberikan kehidupan. Tidak merusak dan mengganggu kita. Dan bagaimana untuk belajar mulai memilah-milah. Eropa dengan tingkat kesadarannya yang tinggi memisah-misah. Mana barang gelas, mana barang plastik, mana bilang yang bisa didaur ulang. Itu dipisah. Sehingga tong sampahnya beda-beda. Kalau di kita ini, waduh, mau dibedain apanya? Ya, mana mobil sampah, mana mobil bukan sampah pun kita sudah tahu lagi bedanya. Karu-karuan luar biasa. Penghargaan terhadap sampah itu sudah tidak ada. Kita tak tahu lagi mana jalan raya dan bukan jalan raya karena bau busuk mewarnai Jakarta ini. Kita tiap hari melihat sampah. Sampah yang kemudian mewarnai, memenuhi selokan, mengakibatkan kebanjiran. Sampah yang kemudian mendatangkan penyakit. Saudara-saudara, terlalu banyak problema yang akan kita hadapi. Oleh karena itu mari di dalam kesempatan ini kita berpikir. Betapa sebetulnya seorang Kristen itu punya wawasan yang luas di dalam hidupnya. Melihat seluruh dari perspektif yang sehat dan bertanggung jawab. Maka orang Kristen sebetulnya adalah orang yang sangat luas dalam sudut pandang. Maka orang Kristen seharusnya terlatih memahami realita kehidupan. Dan hanya orang Kristen harusnya mempunyai porsi yang cukup pas untuk menjadi pemimpin. Tetapi sayang banyak orang Kristen menghina dirinya. Memandang Alkitab hanya seakan-akan hidup dengan cerita soal satu sudut saja, soal sorga. Dia lupa bahwa Alkitab juga berbicara tentang bumi. Dia lupa bahwa Alkitab juga berbicara tentang relasi. Dia lupa bahwa Alkitab juga berbicara tentang industri yang bertanggung jawab. Dia lupa juga bahwa Alkitab berbicara tentang sistem ekonomi. Dia lupa juga bagaimana Alkitab berbicara tanggung jawab terhadap alam semesta ini. Dia lupa bagaimana juga Alkitab berbicara tentang penempatan nilai ilmu. Saudara-saudara, kita tidak boleh mengabaikannya. Mari kita mulai bangun dan mendemonstrasikan tanggung jawab ini. Alangkah indahnya apabila kalau jika orang-orang Kristen menjadi agen-agen di dalam gaya hidup sehat. Orang Kristen menjadi agen-agen yang menampilkan pola hidup bertanggung jawab. Wow, bukankah bangsa ini akan belajar dari orang Kristen? Saya kira ada problema yang sangat krusial bagi Jakarta ini. Alam akan marah dalam tanda petik. Seperti kemarin dia marah dan membanjiri semesta Jakarta. Saya pernah mengkhotbahkan ini di dalam satu topik lepas bukan?
Sebetulnya air itu pun bukannya mau mengganggu rumah saudara, rumah kita. Tetapi air itu pun kebingungan. Ketika dia turun dari langit sana, dia mau masuk ke dalam perut bumi. Ia kebingungan karena jalannya tertutup semua oleh aspal hitam, bangunan beton. Akibatnya dia linglung, tidak tahu lagi mau turun dari mana. Karena seluruh lubang pintu tanah tertutup oleh manusia dan ulahnya. Itu sebab akhirnya air yang kebingungan itu masuk ke rumah kita, bukan? Lalu kita berteriak-teriak banjir. Padahal air pun kebingungan, tak tahu dia mau pergi kemana. Akhirnya dia harus bermalam di rumah saudara. Padahal biasanya dia pulang langsung ke perut bumi. Tapi karena jalan pintu kita tutup, dia dengan terpaksa tinggal di rumah kita. Saudara menangis, air pun begitu. Karena dia kebingungan tak bisa pulang. Aneh tapi nyata. Itulah kisah yang ironi. Kesalahan yang tak termaafkan yang diciptakan oleh anak manusia. Oleh karena itulah kita belajar seharusnya sebagai orang-orang percaya. Tuhan tak pernah menyuruh kita untuk hal-hal seperti itu. Ia menyuruh kita mengatur segala sesuatunya teratur adanya. Bukankah tertib merupakan semangat dari Alkitab? Saudara yang kekasih, hari ini alangkah baiknya saudara merenung sejenak. Jangan-jangan pola hidup kita tak sehat. Alangkah indahnya kalau alam ini hijau, segar. Mudah mendapatkan air, bukankah kita hidup lebih sehat? Kalau kita lebih sehat, menghirup udara lebih sehat, kan kita tidak menjadi stres. Kalau kita tidak menjadi stres, kan kerja lebih tenang, lebih nyaman. Kalau kerja tenang lebih nyaman, kan bisa menghasilkan banyak karya. Kalau bisa menghasilkan banyak karya, kan bisa menciptakan kesejahteraan. Kalau bisa menciptakan kesejahteraan, kan bisa menciptakan keamanan. Kalau bisa menciptakan keamanan, bukankah itu akan ada pemerataan ketenangan? Dan kalau itu terjadi, bukankah bangsa ini akan berbahagia? Ternyata mudah jalan bahagia. Tapi kita membuatnya panjang. Karena tak mau bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada bersama dengan kita. Saudara yang kekasih, saya mau mengajak kita sebagai orang-orang Kristen untuk menjadi model di dalam hal seperti ini. Memainkan peran di dalam aplikasi iman yang aktual dan konkret. Saya kira ini perlu sekali. Karena kita adalah surat-surat hidup seperti kata Paulus yang bisa dibaca. Tentu bacaan itu sangat variabel. Kita bisa baca dari perilaku, etika, atau tingkah laku kita. Kita bisa dibaca melalui kejujuran kita. Kita bisa dibaca melalui gaya hidup kita dan sikap kita terhadap alam semesta, bukan? Kita bisa dibaca melalui banyak hal, sikap terhadap musuh dan seterusnya. Dan lainnya orang tahu. Kita adalah orang-orang yang mengerti kebenaran secara komprehensif, holistik, sehingga hidup kita bertanggung jawab. Holistik bukan lagi cuma meliputi bagaimana kesembuhan rohani dan jasmani saja, atau sebaliknya. Atau bagaimana menimbulkan keseimbangan dalam kejiwaan. Tetapi holistik juga harus meliputi sebetulnya tanggung jawab orang Kristen di dalam tanggung jawab ekologinya. Sehingga betul-betul menciptakan sebuah kisah dan lagu yang manis, bukan? Karena itu, marilah kita menjadi agen-agen pembaruan untuk ekologi. Di dalam iman Kristen yang bertanggung jawab. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di sana. Nah saudara, selamat memandang sekitar. Lihat sekeliling. Siapa tahu sudah kering kolam tangan. Ulurkan tanganmu, ambil paculmu. Ciptakan kesuburan di tanah yang ada di mana kau tinggal. Ambil alatmu. Pikirkan apa yang bisa kau kerjakan. Paling tidak sampahmu untuk dikelola. Menjadi hal yang bermanfaat dalam hidup ini, bukan? Selamat berjuang. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati saya. Tuhan memberkati kita semua yang mau mewujudkan setiap ketetapan dan perintahnya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang mencintai kami, yang memberi kami tanggung jawab mengelola alam semesta yang Tuhan percayakan pada kami. Mampukan kami untuk memikirkan semua ini, menjalankan dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ampunkan kami akan dosa dan salah kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan supaya dipakai Tuhan menjadi penanggung jawab yang bertanggung jawab atas alam semesta ini. Sehingga di dalam tanggung jawab teologi ekologi kami boleh tampil utuh maksimal dalam pergumulan zaman ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami ucap syukur berdoa dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa.